Selamat malam teman-teman Cuartupes. Halo semuanya. Baik, selamat malam. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang malam hari ini sudah join bersama dengan kita di Sukor Sekuritas. Malam hari ini kita senang banget bisa kembali sharing dengan teman-teman di akhir daripada weekend kita ya, di tanggal 12 November hari ini. Jadinya memang tadi kita lihat di market kita ternyata sempat IHSG kita perhatikan menuju all time high lagi di 6714. Cuma terjadi profit taking ya, sehingga ternyata ditutup turun 0,6% dengan foreign net sell 600 miliaran. Jadi memang 300 miliaran. Jadi bisa dilihat bahwa memang ketika market sudah menyentuh all time high, tentu market juga akan coba mesti lihat dulu ada sentimen apa yang membuat mereka bisa masuk lebih banyak. Dan sekarang dengan mereka udah ngelihat market udah all time high, otomatis kemungkinan untuk profit taking akan lebih besar. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang sudah punya beberapa saham pilihan, ya silakan kalau teman-teman pengen jual sebagian, karena itu sempat dibahas waktu di TikTok hari Selasa bersama dengan Om Bibo ya teman-teman. Yaitu sudah sempat kita bahas mengenai sebaiknya kalau menjelang, memang kita prediksikan kalau kemarin teman-teman ikutin di hari Selasa ya. Hari Selasa kita ada stock daily update jam setengah 9 pagi. Di Instagram dari Sukor Sekuritas, kita dari tim analis dari makroekonomi kita, dari Pak Michael, itu mengatakan bahwa indeks di akhir tahun diprediksi bakal ke 7.000 karena banyak sentimen-sentimen positif, terutama dari berbagai indikator ekonomi di Indonesia. Ya bisa kita bilang pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 3 bisa tumbuh 3,5%, Purchasing Manager Index kita di level 57, ya indeks keyakinan konsumen juga di level 107 sampai 108. Jadi ini sudah di angka yang sangat positif ya. Terus juga kita lihat dari PPKM juga sekarang di beberapa kota sudah level 1, sehingga itu bisa semuanya menjadi katalis-katalis kuat untuk bisa market ngejar ketertinggalannya. Karena kalau kita berkaca dari Amerika, kita berkaca dari beberapa indeks di luar, mereka tuh udah all time high, bahkan dari semenjak bulan Mei, Juni, Juli itu mereka udah all time high. Sedangkan market kita baru nyentuh ke rekor tahun 2018 ini baru di Oktober, November ini. Jadi bisa kita perhatikan bahwa ini baru kayak belum bener-bener full powernya. Nah, tapi untuk sampai ke 7.000 tentu harus ada cash flow yang besar. Karena itu, kita harus lihat dulu kapan volume ini, cash flow ini masuk. Nah, sambil kita menunggu, kita lihat profit taking sekarang ya, teman-teman bisa main cepat lah kalau di kondisi seperti ini ya. Makanya itu malam hari ini, kita akan bersama dengan Olivia Cahyadi, kita dari Investor Muda Associate, kita akan mempelajari tentang bagaimana strategi supaya teman-teman bisa masuk ke dalam bulan November dan Desember ini dengan strategi yang tepat. Coba ya, saya coba sambil invite. Teman-teman ya. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang belum punya akun di Sukor Sekuritas, saya ucapkan teman-teman boleh coba lihat di pin di bawah, itu sudah dimasukin di e-form.sukorsekuritas.com. Dan selamat buat teman-teman, hari ini kita cuan banyak di AMRT dan DMMX sesuai dengan rekomendasi yang dimasukin di grup. Jadi buat teman-teman yang sudah ikut di grup, ya semuanya happy cuan. Dan kita akan coba sekarang ngobrol bersama dengan Olivia Cahyadi. Halo Oli, cantik sekali malam hari ini. Halo. Waduh, nih Waduh, teman-teman dia pakai cuan baju tupas merah bisa. kayak IHSG hari ini nih. Betul, lagi merah ya, tapi merahnya nggak Heeh. apa-apa karena merahnya pas udah cuan banyak orang, jadi ya wajar lah, itu berarti mereka udah profit taking nih ya, karena sempat Iya, hari ini kayaknya enam lagi tujuh pada satu profit empat. taking. Betul, indeks lagi di Mm-mm. level tinggi-tingginya. Nah, Olive, kita mungkin di sini ini untuk pertama kalinya di TikTok kita, sekian banyak TikTok dari support, untuk pertama kalinya kita kenalan dengan seorang Olivia Cahyadi. Ini salah satu trader yang luar biasa teman-teman ya, saya udah kenal Waduh, ya dari saya awal masuk support nih, lumayan lah ya, bondingnya kita ada nih ya sama dengan Olivia. Jadi ini saya senang banget akhirnya bisa satu frame, bisa kita sharing nanti bersama dengan Olivia Cahyadi. Olivia, kamu ini nggak sebelumnya kenal market itu dari mana waktu itu? Atau aliran apa, mungkin fundamentalis kah, teknikal, atau apa biasanya Olivia yang pertama kali waktu kamu masuk market? oke. Pertama-tama salam kenal, mungkin yang nggak tahu nama aku Olivia Cahyadi. Pertama kali masuk market ya, itu aku tahun 2019 awal. Itu pertama kali masuk market. Awalnya pasti dari fundamental dulu gitu kan, pelajarin segala macam. Sebenarnya belajar dua-duanya sih, fundamental, teknikal gitu kan. Tapi sering berjalannya waktu, uh, aku memang lebih
bisa dibilang lebih berat di teknikal. Sebenarnya fundamental pasti pakai lah, pasti dalam pemilihan saham kita pasti pakai fundamental. Tapi uh, karena perhitungan itu kan sebenarnya kan banyak mengandung asumsi ya. Jadi menurut aku lebih cocok di ngerasa lebih serak aja, lebih cocok di teknikal gitu. Tapi tidak melupakan fundamental juga. Begitu. Oke, jadi memang awalnya fundamental, tapi ternyata fundamental itu memang nggak mudah ya untuk belajar Nggak fundamental mudah, tuh jujur. tekniknya. Aku kayak, ini apa? Ya, Walaupun aku banyak masih sekali. belajar, aku masih belajar nih. Betul. Semua kita Mm-mm. juga masih belajar teman-teman contoh ya. Jadi memang kalau di fundamental banyak sekali yang memang harus kita lihat dari berbagai data. Cuma itu akan memberikan kita keyakinan untuk kita bisa ngelihat dalam time frame yang panjang. Apakah yang kita sedang lakukan ini tepat apa enggak ya? Kayak Warren Betul, Buffett itu betul. kenapa bisa sukses sekali ya, Olivia, kita belajar dari Warren Buffett itu dia bisa sukses ya benar-benar pure nggak pakai technical, hanya menggunakan dia cari perusahaan mana yang punya mode, punya keunggulan dari sisi mana aja. Makanya salah satu saham terbesar yang dimiliki oleh Warren Buffett itu adalah, teman-teman udah pasti tahu ya, itu adalah Apple. Apple adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia sekarang, yaitu karena memang Apple itu punya mode yang sangat kuat ya. Teman-teman sekarang aja mungkin ada yang bermimpi hari Sabtu ini pre-order daripada iPhone 13 akan segera dibuka ya teman-teman, sudah bisa lirik-lirik ya di situs-situsnya iBook dan lain-lain. Ini makanya saham era nih teman-teman boleh lihat juga. Nah, Olive, Kayaknya kita udah tadi pada udah banyak yang ngantri PO iPhone nih ya. iPhone betul. 13. Kalau saya nunggu 2 bulan lagi aja pasti harganya udah turun 500 ribuan tuh ya. Biasanya di oleh-oleh Ya kayak kita, gitu nih. Tunggu 2 bulan iya dapat udah turun kan tim 500 yang ribuan. nunggu harga turun aja, nunggu harga turun. Lumayan, dia bisa beli BBRI berapa lot lah, 2 lot, 3 lot Nah dapat itu, gitu ya. Baik, kita teman-teman. Jadi hitung-hitung. Olivia Cahyadi sekali lagi tadi dia ternyata lebih fokus di teknikal dan sekarang dia bergabung dengan Investor Muda Associate. Boleh diceritain nggak kegiatan di Investor Muda ini sebagai apa dan bagaimana cara Olivia mungkin nge-coaching teman-teman di Investor Muda? Silakan, Liv. Iya, oke. Dari awal aku itu memang stick to investor muda. Sebenarnya waktu awal cari-cari komunitas kan istilahnya awal-awal nggak terlalu fokus, oh iya akan menetap di sini gitu. Tapi kalau dulu kan kayak ya udahlah kalau nggak cocok bisa cari yang lain gitu. Tapi ternyata turns out pas aku ikut seminarnya, ikut kelas itu aku cocok. Jadi aku stay di investor muda. Terus dengan sering berjalannya waktu, ya puji Tuhan lah aku dipercaya bisa bantu-bantu. Biasanya kalau associate itu salah satunya bantu ngajar. Kalau investor muda ada kelas gitu, kita bantu ngajar untuk yang basic-basicnya. Jadi para investor pemula nih yang mau belajar nanti pas di kelas yang lebih dalam nggak kelimpungan lah sama materi-materi atau sama istilah-istilahnya. Begitu sih, sama ya buat konten lah tentang investasi gitu. Nah, teman-teman betul, teman-teman bisa follow ya IG-nya dari Olivia Cahyadi itu udah ditaruh di atas tuh ya, teman-teman bisa follow. Itu banyak sekali konten edukasi yang menarik sekali buat teman-teman, buat yang pengen belajar tentang market lebih dalam. Di situ bukan cuma yang basic-basic ya, kadang juga dibahas tentang laporan keuangan perusahaan seperti apa. Jadi teman-teman jangan sampai nggak follow juga dari Olivia nih ya. Menarik sekali kalau kita lihat konten-kontennya. Makanya kita undang di TikTok hari ini karena kita percaya Olivia bisa sharing ke teman-teman ilmu yang sangat menarik pada malam hari ini. Nah, kita masuk ke topik kita Thank akhirnya, you. Olive. Boleh. Iya, kita masuk ke topik utama kita, Olive. Jadi tentang mereview ulang strategi yang harus dilakukan oleh Cuan Tupas ketika market sudah nyentuh all time high, terutama 2 hari ini. Kamis kemarin kita all time high, ternyata Jumat ini all time high lagi, tapi ternyata ditutupnya profit Ambrol takingnya ya. cukup besar, betul. Tapi ya minimal sudah kena all time high lagi, nggak apa-apa, itu wajar di market. Apa alasan yang mungkin Olivia lihat dari market yang bisa all time sekarang ini? Apa sih penyebabnya? Apakah ini sementara aja atau Olivia lihat ini justru awal dari momentum kenaikan selanjutnya gitu? Silakan. Oke, untuk market all time high seperti yang tadi De Henry bilang itu kan normal lah untuk dia koreksi gitu, karena kita kan istilahnya seperti kita aja nih, kita mau berpijak ke tempat baru tapi kan kita belum tentu yakin kalau kita itu sebagai orang pertama misalnya ya, kita orang pertama terus kita menemukan satu pijakan baru, pijakan yang lebih tinggi nih. Nah, kan belum ada historinya nih, belum ada orang sebelum kita yang ada di posisi kita. Gitu. Jadi sebenarnya menurut aku sih wajar-wajar aja, normal-normal aja kalau dari titik tertinggi itu dia akan mundur dulu, akan koreksi gitu. Dan
Tadi aku iseng lihat teknikalnya juga, dan hari ini pas banget sama munculnya berita inflasi di US ya, 6,2%. Itu Betul. tinggi banget sih. Tinggi Parah. banget Iya, rekor 6,2%. tertinggi. Betul. Heeh. Terus pas aku lihat chartnya pun IHSG itu memang sentuh resist. Dia sentuh resist dan ya wajar aja. Dia kan lagi ngetes nih apakah bisa tembus atau enggak gitu. Kalau bisa tembus, ya itu akan jadi support gitu. Nah, tapi kalau nggak bisa tembus, ya memang kita udah siap-siap nih. Nanti kalau ada koreksi-koreksi lagi, mungkin kalau teman-teman kemarin kan waktu akhir Oktober ya kalau nggak salah itu kan sempat tiba-tiba indeks rally ya. Sorry, bukan akhir Oktober, sorry. Akhir September, awal Oktober itu indeks rally kan. Terus banyak orang yang kayak ketinggalan kereta deh gitu kan. Aduh, gue belum punya barang nih. Karena mereka antisipasi itu mau beli di harga murah. Karena pada saat itu indeks itu konsol itu udah beberapa bulan. Udah beberapa bulan dari pertengahan tahun sampai September itu konsolidasi. Jadi mereka kan melihat ketidakpastian di indeks dan mereka berharap untuk membeli barang untuk bisa mendapatkan barang lebih murah. Tapi nyatanya indeks malah tiba-tiba rally gitu. Nah, pada saat rally itu sebenarnya kan agak kurang menarik lah, agak riskan kalau kalian membeli barang. Takutnya beli di pucuk nanti malah turun kan sayang gitu. Nah, kalau kita melihat kondisi IHSG seperti ini, lagi tes resist dan lebih banyak, menurut aku lebih ada lah, lebih banyak kemungkinan untuk koreksi. Bisa nih mulai dilihat lagi, di-review lagi saham-saham apa sih yang kalian ketinggalan kemarin, begitu. Nah, kalau kita bicara IHSG, itu kan mungkin lebih korelasinya ke saham-saham big caps ya, Olivia. Karena Betul. mungkin kalau saham-saham second dan third liner ini sekarang lagi rame karena banyak beberapa sekuritas sedang melakukan perlombaan. Nah, makanya Iya, biasanya di betul. tengah perlombaan gini, universe-nya nggak biasanya bukan big caps tuh, universe mereka ya saham-saham kecil. Makanya kalau saham kecil mungkin korelasinya nggak besar lah ke IHSG. Mungkin ya Olive kalau tadi bicara IHSG, support resistance, mungkin ini akan lebih ngaruh ke saham-saham kayak big caps, perbankan, consumer good, ya Betul. coal, dan lain-lain, Betul. dan telekomunikasi. Nah, kira-kira kalau Olive lihat, kira-kira IHSG kalau dia nyentuh supportnya tuh, entry-nya tuh enaknya di mana sih? Support yang terdekat nih sekarang. Support yang terdekat ya. Mhm. Oke, aku sambil buka laptop nih. Kalau support yang terdekat itu, dia bisa di kisaran 64, 6.400-an. 6.400-an. Mm-mm. Baik. Jadi Range kita segitu tunggu. sih. Aku udah Oke. tandain. Mm-mm. Lumayan ya. Lumayan dalam. Sekarang aja masih Lumayan. 6.600. Perlu turun 200 poin ya. Berarti turun IHSG mesti turun 4-5% lagi nih kemungkinan ya. Baru Parah sih. kita mesti baru 6.400, menarik ya. 6.500. Iya. Menarik buat di entry. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di 6.400 ya. Tadi menurut Olive itu adalah titik support terdekat ya. Jadi teman-teman bisa, mungkin kalau yang punya cash banyak jangan takut ya, karena memang potensi untuk koreksi ke 6.400 ya mungkin saja terjadi. Apalagi November itu terkenal memang istilahnya November rain, karena dalam kita lihat dalam 10 tahun terakhir hanya pernah 3 kali mengalami kenaikan di bulan November ya. Kita lihat di 2014, 2018, dan tahun 2020. Jadi memang lebih banyak lah potensi untuk terjadi koreksi di bulan November. Cuma memang kita akan lihat apakah ini uji resist dulu. Tadi sekali lagi ya, Olivia bilang kalau sampai dia tembus resist yang all time high tadi, mungkin all time high di 6.700-an, dia mampu ditutup di atas 6.700, ya ada potensi untuk dia baru akan punya power untuk naik lebih tinggi. Jadi ya teman-teman, kita selama nunggu belum bisa ditutup di atas 6.700 ya teman-teman perlu hati-hati. Itu message Betul. dari yang tadi disampaikan oleh Olivia. Nah, Olivia, Iya. kita tadi sempat dibahas oleh Olive tentang Amerika melakukan bukan tapering ya, inflasinya Inflasi. mencetak rekor baru di level 6,2% consumer price-nya. Jadi teman-teman di Amerika tuh ada 2 data ya. Itu memang menarik. Di Amerika tuh dia ada ini ya, consumer price index CPI, ada yang benar-benar inflation. Kalau inflation itu tidak termasuk energi dan food, karena energi dan food harganya cepat banget volatilnya. Tapi kalau consumer price itu ada energi dan food. Nah, untuk consumer price di Amerika itu data terbaru mencetak rekor 6,2%, ini tertinggi semenjak 1990, Olive.
Tapi kalau kita perhatikan, saya tadi baca satu situs di Shadow Stage ya, itu sudah dikatakan bahwa cara analisa yang dilakukan untuk menghitung inflation di Amerika sekarang itu berbeda dibanding tahun 1990. Ini agak-agak, kalau dibikin sama, sesungguhnya kenaikannya mungkin udah di atas 10%-an inflation di Amerika sekarang. Cuma dia pakai metode baru aja, jadinya beda. Tapi kalau sampai ngikutin teknik yang dilakukan tahun 1990, sesungguhnya sekarang itu sudah rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Itu yang saya baca dari situs Shadow Stage ya. Mereka udah ngitung inflation tuh udah cukup lama. Makanya teman-teman nanti bisa pelajarin lagi Shadow Stage ini metodologinya tuh seperti apa. Tapi ya dia mencoba menghitung inflation berdasarkan metode yang dipakai tahun 1990. Dengan inflasi tinggi ini, biasanya Olivia, ini kan berarti The Fed pun mengakui bahwa inflasi ini bukan sementara lagi. Ini sudah di luar ekspektasi dari The Fed bahwa kok bisa naiknya terus-terusan dan lama gitu. Walaupun The Fed sekarang akhirnya mencoba ngerem dengan cara dia tapering, dia akan kurangin 15 miliar dolar setiap bulan untuk ngurangin pembelian aset, tapi inflation 6,2% ini cukup bikin kaget. Dan itu biasanya emas itu akan naik tinggi biasanya kalau inflasi naik tinggi. Nah, kalau Olive lihat, apakah emas ini potensi naik dan apakah akan berpengaruh ke saham-saham MDKA mungkin, atau ARCI, atau Antam? Ada nggak yang menarik yang Olivia lihat? Silakan. Oke. Oh ya, sedikit nambahin aja untuk IHSG. Itu tadi kan udah sentuh resist ya. Aku kayak ya concern juga sih, takutnya ini double top ya. Takutnya double top sih. Kalau double top, neckline-nya di mana? Bottom-nya di mana? Maksudnya dia dibilang akhirnya jebol, dibilang double top confirm jika dia tembus turun di bawah berapa? Di bawah 6.400. Oke, kalau dia jebol di bawah 6.400, confirm double top, dan teman-teman harus keluar. Itu ya, itu udah di warning yang ketiga. Waduh, jadi ini warning ketiga. Iya, khawatir aja. Kita lihat aja iya, nih. cuma teman-teman ingat ya, technical itu bentuknya asumsi juga, mirip kayak fundamental, karena gini, bisa aja double top, tapi bisa aja hampir menyentuh double top, dia naik lagi jadi triple top, kan bisa aja, betul ya, Ya, jadi sideways. Jadi ya, itu asumsi yang penting dia nggak turun di bawah 6.400. Kalau di bawah 6.400, double topnya confirm masalahnya. Jadi teman-teman, itu yang harus teman-teman perhatiin. Oh ya, teman-teman buat yang mau nanya ya tentang beberapa saham yang mungkin teman-teman pegang atau apa, silakan nih teman-teman boleh masukin di kolom Q&A saja. Nanti saya akan buka di Q&A. Nanti Olivia akan kasih advice buat teman-teman. Numpung bintang tamu kita nih luar biasa nih ya, malam hari ini. Jadi teman-teman silakan tanya di kolom Q&A kita malam hari ini. Nah, Olive, tadi kita masuk ya. Tadi pertanyaan saya tentang ada nggak saham emas atau emas ini berpotensi bagus nggak di mata Olive dengan inflation Amerika yang cetak rekor dalam 30 tahun terakhir. Nah, silakan, Olive. Oke, untuk saham-saham emas, aku sih aku merhatiin ada Antam dan ada MDKA ya. Aku sendiri sebenarnya lebih merhatiin Antam sih daripada MDKA gitu, karena menurut aku Antam menarik secara teknikal karena dia masih bisa dibilang masih sideways gitu. Masih sideways, jadi menurut aku potensi untuk belinya masih menarik lah. Masih ada gitu. Kalau kita lihat MDKA itu kan sebentar, MDKA itu dia memang lagi uptrend ya. Jadi untuk kalau misalnya teman-teman mau beli itu pun saat koreksi dan saat disupport gitu. Sedangkan kalau Antam kan kayak yang tadi aku udah bilang masih sideways ya. Jadi lebih menarik sih. Dan apakah mereka merespon berita inflasi hari ini bisa dilihat Antam dan MDKA itu naik, tapi memang di akhir perdagangan tuh ada tekanan jual juga sih, gitu. Dan aku juga cek-cek berita ya untuk harga emas belum signifikan banget sih menurut aku naiknya ya. Karena kalau yang signifikan itu kayak waktu krisis tuh corona itu kan signifikan banget naiknya. Tapi kalau inflasi seperti ini, menurut aku ya nggak semasif waktu krisis sih. Ini ke harga emasnya gitu. Oke. Jadi memang yang menarik adalah kalau dari sisi emasnya tapi belum terlalu sampai Olive lihat bakal ada potensi kuat untuk naik, tapi kalau sahamnya mungkin yang lagi Olive jadiin watchlist adalah Antam karena dia lagi sideways ya, sedang menunggu ya. Betul. Nah, Betul. kemarin kita baru teman-teman kalau lihat di IG Sekuritas ya, itu kita ada ngeluarin satu feeds tentang potensi dari
saham-saham emas, ya salah satunya MDKA, itu sempat dibahas, itu ada riset gabungan dari tim risetnya Sukor dan bersama dengan kerjasama dengan Pak Gema dari Astronaci ya, itu kita bahas memang harga emas sekarang bisa dibilang undervalued lah, karena memang satu, inflasi sudah tinggi, kedua memang kenapa emas itu nggak gitu bisa naik sekarang, karena ada money supply yang nggak sekenceng mungkin waktu baru pandemi. Money supply itu M2, yaitu adalah peredaran uang beredar itu meningkat pesat sekali waktu itu. Cuma itu yang bikin emas naik waktu di awal-awal 2020. Tapi sekarang dengan M2-nya sudah agak terbatas, sehingga itu bikin harga emas agak sulit naik. Tapi kan komoditas sudah naik tinggi nih. Kita lihat harga Brent, lihat harga CPO, dan lain-lain itu udah naik tinggi. Ini berpotensi, dengan sekarang The Fed ngelihat inflasi tinggi, dia akan melakukan tapering, atau mungkin suku bunga akan naik lebih cepat, orang akan khawatir, akan pindahin uangnya dari uang obligasi jangka panjang, akan masuk ke switch ke jangka pendek untuk menghindari resiko. Dan itu akan bikin likuiditas meningkat lagi. Apalagi sekarang kasus COVID udah turun, jadinya kemungkinan mobilitas masyarakat akan naik, sehingga kemungkinan besar dalam jangka menengah agak ke depan mungkin Liv ya, itu ada potensi dari riset kita, itu harga emas bakal nyentuh ke 1980 per ounce. Jadi teman-teman, itu potensi dari sisi fundamentalnya. Nah, tinggal kalau tadi kita perhatikan, Olive udah mengkonfirmasi bahwa secara teknikal kita tinggal tunggu, karena memang sekarang belum ada volume kuat di harga emas ya Olive ya. Terbukti tadi dari tim riset kita bilang pun, dari M2-nya pun, dari money supply itu belum nggak terlalu agresif sekarang. Jadi kita akan lihat agresifnya mungkin setelah kasus COVID ini mulai mereda, vaksinasi udah makin tinggi sekarang, ini akan membuat peredaran uang beredar akan makin besar, dan itu biasanya korelasinya besar ke harga emas. Jadi teman-teman bisa nanti perhatikan saham-saham yang tadi udah dinotis oleh Olive tentang saham Antam tadi ya. Kalau dari Sukor tadi teman-teman bisa buka di feed, itu dibahas tentang potensi MDKA. Jadi dua ini teman-teman silakan perhatikan. Oke, kita akan lihat nih pertanyaan berikutnya dibuat Olive ya. Kalau inflasi udah tinggi nih, Liv ya. Tadi kan kita sempat lihat bahwa memang kalau inflasi tinggi ini akan bikin The Fed itu ada potensi besar tahun depan dia akan melakukan kenaikan suku bunga. Seberapa besar kemungkinan itu terjadi menurut Olive, dan resikonya akan sebesar apa ke market menurut pandangan Olive? Silakan. Oke, beberapa hari lalu aku juga dengar berita ya, kemungkinan The Fed itu akan naikin suku bunga 2 kali tahun depan. Nah, untuk besarannya kan kita belum tahu ya, The Fed akan naikin berapa gitu. Tapi apakah ini akan pengaruh ke market Indonesia? Menurut aku iya. Kenapa iya? Karena The Fed itu kan dia bisa dibilang adalah batu acuan lah gitu, batu acuan untuk market-market ya, untuk suku bunga gitu. Nah, kalau si The Fed naikin suku bunga gitu, maksudnya berarti kan instrumen investasi yang pendapatan tetap, dia juga akan cenderung menaikkan imbal hasilnya, returnnya akan dinaikin nih gitu kan. Nah, biasanya ini akan terjadi capital outflow. Capital outflow terjadi di Indonesia, di emerging market, balik ke US gitu. Karena kenapa? Karena risk reward juga yang mereka pikirin gitu. Karena saham itu kan memang, pasar saham itu kan adalah instrumen investasi yang sangat risky lah gitu, sangat risky. Nah, mereka pertimbangin lagi, aduh kalau gue bisa dapat return segini dengan menaruh uang di instrumen yang lebih aman, kenapa gue harus taruh di instrumen yang lebih risky gitu. Nah, kalau terjadi capital outflow dari pasar Indonesia, maka memang IHSG tentunya akan terkoreksi begitu. Jadi pay attention juga, dan juga kan katanya bisnis real tuh udah mau jalan ya 2022 gitu ya. Nah, itu maksudnya bagus sih gitu, bagus, bisnis udah mulai jalan lagi seperti biasa. Tapi ya perlu diperhatikan juga, siapa tahu pebisnis nih yang dulu nggak bisa jalan bisnisnya waktu corona, dia taruh uangnya di pasar saham nih. Nah, pas bisnisnya udah bisa mulai jalan, udah diprediksi mulai jalan 2022, dia pelan-pelan taking profit dari pasar saham. Begitu. Tapi kalau dari pertanyaan tadi yang si The Fed naikin suku bunga, itu memang berpotensi akan ada koreksi di pasar kita. Begitu. Oke. Saya tadi. betul. Saya setuju nih, Liv. Ya, kemarin aja, waktu inflasi naik tinggi ya, di 6,2%. Waktu rilis, teman-teman coba perhatiin ya, waktu dirilis inflation consumer price di Amerika 6,2%, itu Nasdaq langsung jatuh, S&P langsung jatuh. Memang nggak gede,
Karena bukan suku bunga yang dinaikin, tapi market seolah-olah itu mengantisipasi kemungkinan bahwa kalau inflasi makin tinggi, kemungkinan The Fed untuk naikin bunga akan lebih cepat dari perkiraan kita. Karena Mm-mm. itu urgent. Inflasi tinggi, tentu The Fed nggak akan biarin inflasi itu naik terus. Agak ngeri soalnya ya, kalau nggak dikontrol. Makanya dia akan ngerem mungkin dengan naikin suku bunga. Baru kita membayangkan itu aja, langsung S&P semua udah pada jatuh, Nasdaq jatuh, Dow Jones juga jatuh. Apalagi jika benar confirm suku bunga langsung dapat info naik lebih cepat. Wah, itu kemungkinan besar memang ada potensi market bakal turun seperti yang Iya. Olive katakan tadi ya. Dan Mm. resikonya bukan hanya bagi investor asing itu bukan hanya bicara tentang resiko di sahamnya, Liv ya, tapi resiko kursnya juga pengaruh. Karena gini teman-teman, coba teman-teman bayangkan teman-teman punya uang $1, teman-teman orang Amerika gitu ya, datang ke Indonesia bawa $1 kita tukar jadi 14.000. Teman-teman beliin saham, ada satu saham misalnya anggaplah harga sahamnya 14.000 juga, teman-teman beli saham, teman-teman untung nih jadi 14.500, teman-teman jual, wah udah untung nih. Pas teman-teman mau beli dolar lagi, pengen bawa pulang ke Amerika, ternyata $1 sekarang udah bukan 14.000. Kalau mau beli mesti 15.000 contohnya. Tentu teman-teman rugi secara kurs. Ya, walaupun saya untung di Indonesia Rp500 sahamnya, pas saya mau beli dolar lagi, dolarnya udah naik di 15.000. Padahal uang saya 14,5. Nggak dapat $1. Jadinya uang saya terkikis dengan resiko kurs. Nah, dengan The Fed akan naikin bunga, kemungkinan besar yang diantisipasi itu adalah pelemahan kurs. Itu yang agak ditakutkan. Karena memang kalau kurs rupiahnya itu melemah terus ya, otomatis nanti akan bikin investor asing nggak nyaman. Karena dia akan ngerasa resiko pegang aset dalam rupiah ini akan meningkat. Jadi itulah teman-teman kenapa risiko kurs ini menjadi salah satu indikator kenapa tiap kali ada kenaikan suku bunga di Amerika, market Indonesia turun. Tapi itulah peluang emas buat teman-teman masuk. Numpung mereka jual bukan karena kondisi ekonomi yang memburuk, tapi cuma karena suku bunga di sana turun sebagai bentuk antisipasi daripada risiko kurs. Itu kesempatan ya, Liv ya, buat kita masuk. Karena kita lihat dari 2013 waktu tapering, market jatuh lebih dari 20% dan recovery-nya cepat sekali. Jadi kita nanti harus menunggu momentum itu datang dan jangan takut untuk beli saham. Nah, itu yang perlu teman-teman punya mindset dan mental yang teman-teman lihat datanya. Nah, seperti itu. Keren sekali nih Olive jawabannya ya. Kita akan coba lihat Liv dari tahun depan, bukan tahun depan ya, bulan depan Liv, di Desember. Ini kan kita masuk Natal tahun baru. Ya biasanya Natal tahun baru tuh konsumsi orang itu akan meningkat ya, sama kayak Lebaran lah. Jadi biasanya Iya. data tingkat konsumsi di retail pun akan meningkat. Apakah ada saham-saham tertentu yang Olive lihat di Desember ini menarik untuk diperhatikan dari sisi retail gitu? Dari sisi retail sebenarnya aku kurang perhatiin sih, paling cuma cek sesekali aja gitu ya. Tapi kalau kita lihat kayak yang tadi bilang kan udah mau akhir tahun nih gitu kan, apalagi sekarang Ya, PPKM kan udah level 1 ya Jakarta ya. Berarti ya, trafficnya udah naik, baik di jalanan maupun di mall-mall gitu. Kayak kemana aku aja ke mall itu udah rame banget lagi, udah kayak biasa lah. Jalanan juga udah mulai macet gitu kan. Sebenarnya ada yang aku lirik, itu jasa marga, tapi kemarin mau masuk udah terbang, udah ketinggian. Jadi aku ya udah deh, nggak masuk dulu. ya baik. Telat Biasa aku jasa marga masuknya. terbang ya, Iya, betul. gitu Ini kayak sebenarnya sempet. Kenapa? ya, memang konstruksi ini biasa di akhir tahun karena kan penyerapan anggaran memang nggak selalu korelasinya ke kinerja konstruksi ya, tapi tiap kali akhir tahun biasa penyerapan anggaran BUMN itu akan lebih besar gitu di Mm-mm. menjelang akhir tahun, sehingga itu dibikin market itu ngerasa tiap kali akhir tahun akan lebih menarik di sektor-sektor BUMN terutama konstruksi. Nah, kalau dari sisi konstruksi sendiri ada yang Olive perhatikan menarik ya? Dari konstruksi ya. Hmm, Konstruksi itu, hmm, sebenarnya aku biasanya tuh liatin kalau bukan Waskita, Wika ya. Wika. Wika. Aku sesekali aku baca kalau dari sisi fundamental segala macam, aku memang lebih demen Wika gitu. Dia menurut aku dibanding Waskita lebih menenangkan hati lah gitu. Tapi hari ini Waskita juga ini ya. Aku tadi sempat cek juga tuh karena Waskita ARB hari ini. Nah, aku belum nemu sih sebenarnya ditanya kenapa, tapi ini pas di daerah support di kisaran 800-an untuk Waskita gitu. Jadi teman-teman boleh nih kalau mau coba trading aja ya di kisaran 800 gitu, nanti ada stop loss-nya juga
Kalau di bawah 800, di bawah 790 stop loss gitu. Tapi uh, emang seasonality aku liatin juga BUMN tuh di kuartal 4 tuh lumayan ditarik ya. Lumayan ditarik untuk sektor-sektor BUMN gitu. Nah, dari konstruksi sih itu. Mungkin kemarin aku juga sempat masuk di Semen Gresik. Semen Gresik tapi udah dijual juga. Itu sih. Kalau dari konstruksi, menurut aku waskita kalau mau trading. Baik, Kalau mau waskita trading ya. Oke. Buat trading waskita, tapi kalau fundamental tadi Wijaya Karya lebih menarik menurut Olive. Baik. Kita tangkap nih Olive poinnya. Nah, ini ada pertanyaan nih Liv dari Cuan Tupas nanya technical analysis, mungkin dibantu liatin. Ini pertanyaan dari Pak Darwin ya, Pak Darwin Situmorang, insight dong technical analisnya BBRI gimana Olive? Untuk BBRI. BBRI ya? Iya. Sebentar aku buka dulu. Tuh ada yang info dari Ibu Yuli katanya waskita mau red issue katanya. Oh iya, waskita mau red issue. Gitu. Dia udah ada muncul harganya juga deh, aku lupa berapa ya. Gitu. Coba dan lihat ya. Terus kalau nggak salah PMN itu masuk lewat red issue-nya waskita. Kan kalau nggak salah aku beritanya SWF deh ya, berita tentang PMN itu masuknya dia beli right issue-nya waskita pemerintah itu begitu. Nah, coba cek lagi deh. Aku takutnya lupa gitu. Aku right-nya di bawah banget tuh harganya. Right-nya di 487 harganya. Iya. Sekarang iya murah banget, terlalu di bawah nih. Jadinya ya gimana Olive lihatnya? Apakah dengan red issue 487 ini menarik nih buat kita jadiin sentimen untuk masuk waskita? Kalau untuk sentimen ya, sebentar aku balik lagi ke chartnya waskita. Sentimen itu menurut aku sebenarnya udah lewat, menurut aku ya. Gitu, karena dia kan sempat naik tuh akhir September lah ya. Nah, itu mulai berita-berita red issue tuh, begitu. Nah, kalau kayak gini sih, kalau udah kayak gini paling trading aja ya si waskita ini, begitu. Kalau untuk sentimen sih menurut aku udah lewat. Ini sorry nih Pak Darwin, aduh, lagi ngomongin BBRI tiba-tiba ke distract ke waskita. Iya, ke distract, oke, balik ke gara-gara BBRI, komen, sorry. Ke distract kita. Oke, balik ke BBRI dulu. Ini mau pertanyaan Pak Darwin lagi sideways. BRI sih lagi sideways ya. Sideways ya, jadi masuknya kemungkinan tunggu breakout atau pas supportnya di mana, Liv, kira-kira? Sebenarnya di 4.200 dia udah support. Gitu ya. Kalau range beli menurut aku ya, dikasih 4.100 aja udah oke sih. Dikasih 4.100. Oh, dikasih 4.100 masuk ya? Oke. 4.100 udah boleh deh. Baik. Maksudnya kalau mau kayak minta ke 3.900, 3.800. Agak jauh ya dari supportnya berjenjang. Supportnya berjenjang, agak berat. Apa-apa. Kita jangan langsung terjun. Betul. Jangan langsung terjun, nanti kaget indeks terjun. Ya. Kalau memang mau nunggu di 39 ya cicil lah ya. Maksudnya belinya berkala lah. Di 4.100 dulu mungkin masuk. Disiapin cash dulu kalau dia turun ke 39. Tapi ya BBRI dengan kasus COVID PPKM turun ke level 1, dengan kita lihat kinerja bank, kreditnya mestinya akan lebih bagus di tahun depan. Ya tentu mestinya sih kalau perbankan selama investor asingnya terus masuk ke Indonesia akan menarik sih. Nah itu kalau dari sisi blue chip ya, apalagi BBRI salah satu saham yang dianggap kayak Lionel Messi-nya bursa Indonesia lah. Dia sama BCA tuh kan dua ya, kayak Ronaldo dan Messi-nya. Nah, ini dari Pak Darwin sudah kejawab Pak Darwin ya. Kita akan coba lihat pertanyaan kedua nih. Pertanyaan dan dari juga Hen, untuk Bapak BRI itu. BRI masih mau lanjut. Aku mau nambahin dikit. Sorry. BRI itu biasanya kalau udah mepet-mepet akhir tahun gitu ya, aku biasanya sih langsung ngalihin mata ke perbankan sih. Biasanya kan faktor window dressing ya. Window dressing itu kan sangat dimanfaatkan oleh investor Indonesia gitu untuk masuk ke saham-saham penggerak indeks nih, salah satunya banking. Lalu BBRI juga, tadi yang kayak Henry bilang kan kita PPKM udah level 1 gitu lah ya, perekonomian udah mulai pulih lagi, lalu UMKM itu udah ya mulai bisa beroperasi lagi lah gitu. Nah, BRI kan emang dikenal dengan rajanya UMKM nih yang kecil-kecil gitu ya. Jadi semoga pinjamannya makin banyak gitu. Jadi bisa inilah
ngeboost si BBRI gitu untuk pendapatannya BRI. Gitu. Aku juga baru nyicil tadi di support sini. Tuh, jadi Nambah. kalau mau beli BBRI satu kapal tuh sama Olive ya. Dia juga baru beli katanya. Ya, insider banget mas. Baik. Ini pertanyaan dari Pak Heru nih. Pak Heru Kem nanya, BBKP kemarin auto reject bawah, tapi hari ini terbang. Kenapa ya? Waduh, ini pertanyaannya. Kalau kenapa nih, pertanyaan yang sulit ya untuk dijawab. Iya. Tapi tempat boleh Bukan dilihat. bandar BBKP nih. Oh Oleh. iya. Nah, sebentar. Aku udah nggak ikutin BBKP udah lama nih. Karena gini teman-teman ya, kenapa agak memang kita di market yang ARB, yang ARA ya itu memang kenapa agak sulit, karena sekarang bentuknya asimetris. ARB itu kan maksimal 7% ya, sedangkan naik ke atas itu maksimal bisa tergantung harga ya, ada yang kalau papan akselerasi ya 10%, ada yang 25%, ada yang 35% untuk ARA. Jadi kalau dia udah naik 25%, misal 2-3 hari, turun 7%, ya itu dianggap turunnya masih kecil banget sebenarnya. Ya mas 7%, tapi base yang udah tinggi loh ya. Jadi kalau dia pun turun sedikit ya koreksi profit taking dulu, terus memang ternyata power buying-nya, sentimennya belum selesai ya, untuk gerak lagi ya mudah-mudah aja, karena memang untuk memprediksi ini agak berat karena bentuknya sekarang asimetrik. Kalau zaman kita dulu sebelum pandemi ya auto reject bawah dan atasnya sama 25-25, nah itu mungkin ARA atau ARB untuk sampai lebih dari 3 hari itu agak-agak jarang ya, karena memang asimetris gitu. Tapi kalau sekarang nih agak berat nih kondisinya ya, karena memang asimetris tadi. Tapi satu sisi kita diuntungkan ya, Liv, ya, karena kita kejaga. Udah kita beli saham udah naik, kalau dapat saham ARA aja sekali, kemungkinan kita buat rugi itu udah kecil, karena turunnya paling 7%. Jadi kejaga lah, ada trailingnya ya, betul nggak? Gitu. Iya benar. Nah, jadi gimana? BBKP tadi belum dijawab nih. Iya, BBKP ya. Ini juga lumayan rame nih karena turun naik gitu ya. Sebenarnya kalau sorry sebentar. Kalau mau lihat di chart, kalau mau lihat candlestick gitu ya. Tunggu. Dia memang pas ada di di Desember 2020 tuh ada supportnya memang di daerah situ. Jadi mungkin dimanfaatkan saat di ARB di harga segitu, kebetulan pas di area support dia mantul balik. Menurut aku ya, gitu. Karena aku juga nggak ngikutin BBKP nih, jadi memang nggak familiar sama pergerakan harganya begitu. Untuk BBKP. Semoga menjawab nih Pak Heru ya. Nanti kalau ada pertanyaan berikutnya silakan ditanya lagi di kolom Q&A. Oke. Kita akan lihat ini pertanyaannya banyak yang minta pendapat teknikal ini dari Kevari Jikri. Technical analisnya Breeze dong katanya. Oh, Breeze. Iya. Breeze tadi saya baca dia kayak ada satu berita bilang dia tuh ternyata dinobatkan jadi bank syariah terkuat di dunia. Waduh, luar biasa ya. Jadi oh iya di dunia, sampai, udah nggak di Indonesia lagi loh. Coba baca nanti beritanya. Coba teman-teman nanti yang punya Google, nanti diklik coba. Itu ada kok beritanya. Nah, tapi technical analisis gimana nih? Kalau kita lihat dari Pak Kevarijik penasaran. Mungkin dia baca berita yang sama nih. Oke, untuk Breeze ya. Breeze itu memang aku sebenarnya sempat perhatiin. Dan aku pertimbangin juga untuk masuk. Karena beberapa waktu lalu itu kalau aku lihat Breeze itu gerakannya bareng sama Arto. Arto Agro, sorry. Sama Agro ya. Jadi kalau istilahnya kalau Breeze naik, Agro naik. Kalau Agro turun, ya Breeze turun. Pokoknya bareng gitu kan. Tapi at some point mereka udah nggak sejalan lagi nih. Nah, Breeze itu sekarang memang lagi di supportnya. Pokoknya dia tuh kisaran harganya nih ya, pergerakannya tuh 2050 sampai 2100. Di situ-situ aja. Udah jadi beberapa sideways di 2050 sampai 2100 aja tuh. Iya, itu support. Iya, di situ-situ aja. Nah, menurut aku ya, kalau kayak gini dia lagi nungguin nih, maksudnya apakah ada sesuatu yang exciting dari dia yang memang pantas sahamnya tuh naik gitu loh. Karena kalau sideways itu kan sebenarnya fase-fase kita nunggu sesuatu gitu kan, fase-fase bingung nih apakah harus turun atau harus naik begitu. Dan kalau menurut aku ya, dia kan kemarin sempat double bottom tuh Juni itu double bottom di 1750 gitu ya. Kalau dihitung berarti risk-nya 10%-an. Ya boleh dia risk reward-nya berarti 85%.
gitu. Kalau mau masuk, cicil sekarang boleh, nanti kalau dia turun lagi nih, let's say kayak ke 19 itu boleh nambah gitu, tinggal diatur porsinya aja. Tapi dari kemarin dia masih disupport, masih nggak kemana-mana kok Bris ini gitu. Baik, baik. Bisa Mm-mm. kita tangkap ya poinnya ya teman-teman ya. Oke. Wah, ini ada yang menarik Semoga nih menjawab ya. pertanyaan. Ini sekarang ke bank lagi nih loncatnya. Dari Wah, Pak rame Mobil ya bang. Butro, Boetot ya. BBTN, gimana pandangannya dengan dibatalinnya PMN oleh Menkyu? Betul, kemarin memang ada berita sempat ada wacana nih untuk pembatalan ya dari Menkyu untuk penanaman modal negara. Cuma kan memang biasanya kalau BUMN itu ya bisa aja dia right issue nih. Kalau memang Ya. kemungkinannya PMN nggak jalan dan dia butuh dana, ya kemungkinan dia akan right issue nih. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kita lihat aja nanti. Jadi right issue-nya di harga berapa nih. Itu kita penting tuh buat ngelihat nanti ya. Kalau dari Olive gimana? Untuk melihat dari sisi BBTN, apa yang Olive lihat? Kalau BBTN, aku aku jujur nggak ikutin BBTN. Itu jadi aku kurang kurang familiar lah sama pergerakan BBTN. Tapi kalau tadi ada berita negatif gitu ya, kalau kita lihat dari pergerakan chartnya sih tidak terlalu berdampak gitu. Karena biasanya kan kalau ada yang kayak tadi PMN-nya batal ya, kalau nggak salah ya Han ya. Ya, Nah itu kalau ada berita seperti itu biasanya kan diresponnya koreksinya lumayan dalam gitu ya. Nah kalau dilihat beberapa hari kemarin, minggu lalu itu pergerakannya nggak terlalu exciting lah, nggak naik banget, nggak turun banget, lagi fase sideways gitu mungkin. Nah, kita kan nggak tahu ya PMN-nya batal, tapi kalau pemerintah kan biasanya ada skenario lain gitu ya. Gitu sih. iya. Untuk Biasa BBTN, kalau tapi aku nggak bisa ngomong banyak sih. betul, kalau dari beberapa case gitu ya, memang setiap kali habis info mau ada isu turun dulu biasanya ya. Setelah ada isu tuh baru jalan. Nah itu biasanya kalau saham-saham blue chip tuh kayak gitu. Nah gerakannya agak-agak model-modelnya tuh biasanya cenderung seperti itu. Kecuali kalau saham-saham kecil nih, saham kecil justru terbalik ya. Biasa kalau ada sentimen dia ada red issue, apalagi ada standby buyer, wah itu malah kenceng banget. Jadi teman-teman beda nih, apalagi kalau BUMN. Kalau BUMN mungkin kan standby bayarnya pasti dong, nggak mungkin yang itu ya, yang model-model kayak ada perusahaan gede itu kan harus karena BUMN nggak mungkin yang ngebiarin perusahaannya kepemilikannya diambil lebih banyak gitu ke swasta. Jadi memang ya kalau BUMN pas ada red issue biasanya memang agak turun dulu. Tapi setelah red issue kita lihat BBRI langsung naik kencang. BBNI coba teman-teman perhatiin. Bank BNI kan waktu kabar dia mau red issue turun dalam kan sampai ke 4.500 tuh waktu itu jatuhnya. Cuma memang kita lihat sekarang gini. BNI itu kan kita lihat PBV-nya waktu itu di sekitar 0,7 ya, 0,7. Apakah mungkin perusahaan negara itu ketika red issue bisa harganya misalnya di PBV di bawah satu? Tentu mungkin kurang elok ya kelihatannya kalau sampai red issue di bawah PBV satu. Makanya nggak heran juga kalau sekarang BNI naik tinggi dan tahun depan baru kemungkinan akan red issue. Nah sekarang PBV-nya udah di atas satu nih. Makanya kemarin memang ada kabar kalau tiba-tiba BNI bilang mau dia ada buyback gitu ya waktu di awal-awal kemarin di beberapa bulan yang lalu itu akan diresponi dengan positif. Jadi memang teman-teman bisa lihat lah apakah PBV dia di bawah satu. Nah kalau BUMN biasa di PBV di bawah satu tuh ada potensi tuh mungkin bisa dinaikin juga. Nah itu untuk supaya trade isunya kelihatan juga menarik gitu ya karena PBV di bawah satu kan kurang bagus gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Oke, kita akan lihat pertanyaan berikutnya lagi. Tadi ada pertanyaan nih, coba bentar ya, saya lagi Ini lihat. di kolom chat juga banyak yang ini nih, Oh iya, Windra. di kolom chat Terus ada rame. PTBA. Oke, ini ada yang salah kamar nih, Kak. Kripto katanya mau diharamkan MUI, terus kemungkinan kan dihapus lah. Terus kalau Uh, uang udah masuk gimana nih? Nanyanya ke support sekuritas, nanya kripto. Ini salah kamar kamu nih ya. Gimana? Asal kita nanyanya kita lagi bahas nanya saham ya, kripto. bukan kripto. Iya. Tapi ada lagi nih nanya si Bainu gimana? Waduh. Coba-coba kita lihat lagi ya pertanyaannya. Uh, Um, Ini ada PTBA sama ITMG nih, juga batu bara. oh itu di Lagi kolom rame chat ya. juga tuh. Coba nggak apa-apa kamu jawab dulu karena kamu udah sebutin, kamu jawab dulu. Iya, boleh aku juga ya kita ikutin beritanya juga lah ya kok gitu, batu bara banyak sentimen negatif nih, apalagi kemarin waktu
Oktober itu kan wah naik terus naik terus naik terus gitu kan, tapi tiba-tiba turun langsung turun harganya gitu kan. Nah menurut aku sih ya wajar lah gitu, maksudnya apa yang udah naik tinggi kan maksudnya mereka patut lah, mereka pantas untuk istirahat dulu gitu. Nah kalau untuk PTBA dan ITMG aku ikutin PTBA. Nah PTBA itu kita lihat kemarin kan IPS-nya juga udah keluar ya, IPS kuartal 3 dan kode annualized itu sekitar 500-an gitu, dan itu cukup bagus lah, bisa aku bilang ya sangat bagus gitu kan dibanding tahun-tahun kemarin begitu. Nah PTBA pun uh, da, cara dia merespon berita-berita ini menurut aku cukup baik, karena dia nggak sampai yang reaktif banget, nggak sampai yang jatuh banget gitu ya. Karena kenapa aku suka PTBA? Aku suka karena dia itu ada standby buyer juga, ada PLN gitu kan. Aku juga demen yang pasti-pasti gitu kan, biar gak deg-degan juga. Jadi udah ada PLN, jadi mereka memang menjalin kontrak kerjasama gitu. PLN, PTBA, sama KAI lah untuk pasokan listrik begitu. Dan juga katanya mau menggantikan LPG ya, pakai DME itu dari PTBA juga begitu sih. Jadi cukup menarik, dan sentimen biasanya kalau batu bara itu akhir tahun pasti winter. Winter ya. Winter Oh, segmen. oke. Baik. Ini ada pertanyaan nih agak menarik nih buat dibahas nih, kayak Faridik nih, view dari sektor tekno nih. Nah, sekarang tekno itu yang lagi rame itu tentang metaverse ya. Metaverse ini semenjak Facebook berubah namanya jadi Meta, wah, ini langsung spekulasinya luar biasa ya, makanya kripto, NFT, token ya, terus saham-saham yang berhubungan dengan dunia metaverse, Roblox ya, terus perusahaan semikonduktor itu semua melejit tinggi banget nih. Nah, Iya. tentu kalau dilihat di sini memang 15-20 tahun lagi ada kemungkinan besar kita ngarahnya ke sana. Makanya yang kalau di Indonesia apakah ada saham yang korelasinya ke sana? Kalau kita lihat sih mungkin kalau langsung enggak ya ke metaverse-nya, tapi belum. Tapi kalau teman-teman misalnya pendukungnya itu ada. Pendukungnya apa? Ya tower-toweran. Karena tower itu kan harus siapa ya fokus lebih banyak ke 5G dan 5G plus ya. Itu baru bisa mendukung metaverse, dan itu yang memang dibutuhkan. Kalau metaverse pengen satu saat benar-benar bisa enable di Indonesia ya, kita harus benar-benar 5G-nya itu udah matang. Nah, itu kan jadi teman-teman harus cari fokus ke emiten-emiten telekomunikasi dan pertoweran yang berhubungan dengan data yang lebih cepat gitu ya, informasi teknologi yang lebih cepat. Itu yang pertama. Kedua, ini kan butuh digital cloud yang besar juga, semikonduktor dan lain-lain. Biasanya itu kita lihat mungkin bisa di MTDL tuh. MTDL salah satu perusahaan yang kinerjanya bagus banget ya. Terus dia juga punya hubungan bisnis dengan berbagai komponen-komponen untuk digital tuh juga banyak gitu. Jadi karena dia memang salah satu distributor dari ini ya, dari salah satu agen yang terbesar nomor 3 di Asia ya itu. Jadi teman-teman bisa nanti pelajarin lagi. Nah, itu dari sisi teknologi teman-teman bisa lihat ke sana. Terus juga dari sisi digital transaksi itu juga meningkat pesat. Kalau saya perhatikan digital transaction di Indonesia naiknya eksponensial, naiknya bisa sampai double digit tiap tahun, bahkan beberapa kejadian bisa sampai ratusan persen. Jadi ya teman-teman mungkin bisa perhatikan juga untuk yang berhubungan dengan digital transaction. Dan bukan cuma bank kecil loh. Kalau saya bicara tentang bank digital itu bukan bank kecil doang, bank gede pun punya bank digital. Kita lihat Bank Mandiri punya Live into the Max, Bank BRI punya Agro, terus Bank BNI juga lagi pengen memperkuat bank digital, lagi nyari nih bank buku 1, bank buku 2 ya mungkin lagi dilirik gitu ya, teman-teman bisa baca beritanya. Jadi memang semua itu bisa teman-teman perhatikan gitu untuk teman-teman lihat, oh saham-saham bank gede juga punya nih, punya digital banknya masing-masing, dan kita lihat bank gede itu punya keunggulan pasti cost of fund-nya itu lebih kecil dibanding bank kecil ya. Bank kecil kan teman-teman taruh di deposito, taruh uang di bank, bunganya biasa lebih gede daripada bank besar. Otomatis bunga kredit juga lebih tinggi. Makanya untuk ekspansi bank gede itu jika dia punya bank digital tentu akan nge-grab marketnya tuh gede. Cuma memang pertumbuhannya mungkin nggak sekencang perusahaan kecil ya. Kalau bank kecil akan kelihatan gede banget karena memang bisnis dia belum terlalu besar. Jadi naik 2 kali lipat itu mudah sekali gitu. Kayak gitu. Kalau pandangan saya ya. Mungkin kalau Olive punya pandangan yang bisa ditambahkan? Ya kalau untuk teknologi ya, kalau kita kayak kiblat kita US, memang kita belum secanggih lah, belum sedewasa market US, apalagi teknologi gitu ya. Jadi emang nggak ada saham yang bisa dibandingin
persis nih apple to apple gitu ya, paling apapun yang related sama tekno gitu. Memang tadi kayak yang Henry sebutkan, ada tower-tower, ada MTDL gitu ya, ada perbankan, bank-bank digital juga gitu sih. Jadi untuk menanggapi ya mungkin kalau mau joining the hype tekno ya bisa tinggal pilih tuh saham-saham di sektor-sektor mungkin bank digital atau yang hardware-nya kayak MTDL dan kawan-kawan gitu ya, tapi nanti dipilih juga sahamnya gitu sih. Kayak MTDL kan juga dia setahu aku udah ada fokus di software juga deh, solusi gitu ya, bukan cuma hardware gitu. Jadi ya dia terus berevolusi. Nah mungkin kemarin yang sempat hype itu kan juga DMMX ya, itu juga rame gitu. Jadi mungkin kalau untuk pilihan saham teknologi sih dari kita belum banyak ya. Jadi masih kayak bukan langsung tier satunya nih, tapi tier 2-nya apapun yang berhubungan lah gitu. Jadi sebenarnya lebih broad lah gitu untuk stock pick-nya. Dan untuk bank-bank digital juga, kalau teman-teman mau masuk ke bank digital, kalau menurut aku ya, dan kalau aku sih cari yang memang ada cerita gitu. Jangan yang karena cuma ikut-ikutan nebeng nama digital dia naik, teman-teman masuk terus hold-nya lama, takutnya kan malah nyangkut, karena lebih riskan lah kalau yang emang nggak ada story-nya, nggak ada fundamentalnya yang bisa dipertimbangkan begitu. Iya. Oke. Mm-mm. Thank you, Olive. Ini pertanyaan, wah menarik nih, pertanyaan head to head. Saya suka ini ya, suka saya perdebatan seperti ini. Misalnya disuruh, katanya, disuruh milih Apa nih BRI deg-degan? sama BCA buat hot lama. Ini luar biasa nih, dia antara milih nih. Jadi kalau disuruh pilih BRI dan BCA buat hot lama, aduh, susah juga ya, sama-sama cantik ini. Ini ibarat suruh Iya. milih antara Ariel Tatum sama Waduh. Anya Geraldine ya. Ini Wah, berat sekali nih. berat. Ariel Tatum apa Anya Geraldine nih, waduh. Berat, Gimana Olive berat, berat. lihatnya? BBRI apa BBCA nih? Yang BNI kalau ya? Olive disuruh pilih antara dua ini. BNI atau BRI, sorry tadi? BRI dan BCA kalau disuruh hot lama lebih pilih yang mana nih? Dan Aduh, Ibu kok Beta susah. tuh. Kok Bisa boleh bilang, hold ini suruh dua-duanya pilih ya? dua. Oke. Kalau dari sisi mungkin ini ya, kalau dari sisi laba sama-sama naik, cuma memang kalau kita lihat manajemen resiko daripada BCA, saya lihat sih itu kelihatan secara track record lebih baik ya, karena kita lihat di tahun 2020 ketika pandemi itu laba BCA cuma turun sekitar 4-5%. Ya kalau BRI lebih gede ya, double digit Lumayan. lah. Itu teman-teman bisa Karena lihat dia labanya. related to UMKM juga Betul. kan. Sama-sama nambah CKPN, padahal sama-sama memang turun karena nambah cadangan kerugian penurunan nilai. Cuma memang marketnya BBRI ini kan besar juga di UMKM ya. Beda loh gitu. Jadi dia punya UMKM, sedangkan kalau BCA ini kan lebih ke perusahaan besar dan manajemen risikonya Betul. tentu kalau biasanya BCA memang udah dari dulu terbukti memang bagus gitu ya, secara NPL itu kejaga banget, terus juga dia punya cost of fund tuh paling kecil lah ibaratnya. Kalau kita mungkin bandingkan dengan bank-bank lain, bunga deposito, bunga bank mungkin yang salah satu yang terendah itu adalah BCA. Makanya BCA itu ya, teman-teman lihat lah, kalau deposito berapa sih bunganya, misal nabung bunganya berapa sih, coba bandingin sama bank lain. Kalau cost of fund-nya kecil, otomatis teman-teman, kalau misalnya pandemi seandainya ya, di 2022 ada varian baru, ini saya nggak berdoa ya, saya berharap tidak Jangan terjadi. sampai. Tapi seandainya itu terjadi, outbreak kembali, kemungkinan misalnya PPKM diperketat lagi, ini contoh ya, misalnya PPKM diperketat lagi, bagi Bank BCA kemungkinan untuk dia bisa rugi ini agak kecil, karena duit dia dengan cost of funds rendah itu, dia masuk ke obligasi negara juga untung gitu. Obligasi negara bunga bisa 5-6%, sedangkan cost of fund dia deposito aja kayaknya terakhir saya lihat kayaknya di bawah 3% deh ya. Jadi Iya, memang kecil-kecil banget. ya kecil. Jadi dia bisa survive cuma dengan masuk ke obligasi ya, kalau kita lihat dari data itu. Makanya kalau bank lain yang cost of fund-nya gede ya mungkin selisihnya untuk masuk obligasi agak berat. Jadi prudent banget gitu ya kalau kita lihat dari secara historical. Ya laba sama-sama bagus lah, pokoknya dia naik juga, dan diversifikasi daripada BRI itu keunggulan mungkin kalau dibanding dengan BCA. Ya, satu, kantor cabang dia lebih luas karena dia sampai kota-kota kecil, pedalaman juga ada. Ya kalau BCA mungkin di kota-kota besar lebih kuat gitu ya. Nah, kalau BRI juga dia kan sudah punya pegadaian, sudah punya penanaman modal badani. Otomatis ke sektor ultramikro ya, yang orang yang selama ini tidak keakses sama bank itu akan lebih kejangkau sama BRI. Jadi BRI ini
jaringnya lebih gede. Kalau laba-laba tuh ibaratnya jaring dia lebih besar nih untuk dapat market Betul. share. Nah, kalau BCA Growth-nya itu lebih kuat, lebih betul. ini ya, lebih berpotensi lah sebenarnya BRI gitu ya. Ya, kalau BCA tuh kuat di risk manajemennya, terus juga profit itunya juga kita lihat dari sisi laba ditahannya itu, tapi di ROE-nya tetap kejaga tiap tahun. ROE kejaga dengan laba ditahan yang 50%, sekitar 50% ya, average kurang lebih ya, itu di dividen 50 kan, laba ditahan 50, tapi ROE-nya kejaga, berarti terbukti reinvestasi dia tuh berhasil gitu. Nah, itu Betul. salah satu yang teman-teman bisa perhatikan dari dua saham ini. Yang dua-duanya makanya saya bilang sama-sama cantik kalau cewek ya. Jadi teman-teman Iya. pilih yang mana silakan. Tergantung teman-teman mau yang risk manajemennya bagus banget, yang udah terbukti, atau mau yang potensi sampai ke ultra mikro juga besar gitu market share-nya. Ya silakan teman-teman pilih sendiri ya. Dua-duanya menarik sekali kalau kita perhatiin tadi. BNI Iya. juga saya bilang waktu PBV 0,7 juga menarik banget kan sebenarnya, yaitu orang aja pada ketakutan dia mau red issue. Ya sama sih, saya waktu itu pegang BNI saya juga cut loss sih sebenarnya, karena saya nggak tahu turunnya sampai kapan. Saya cuma mikir Iya gila nih, benar. ada kabar mau red issue, kemungkinan red issue di harga berapa kan, saya mikir juga ya, belum diumumin di berapa. Akhirnya turun, saya masih untung sih, cuma saya jual untung tapi jadi tipis, mestinya untung lumayan gede gitu. Nah, tapi ya pas PBV dia di 0,7, ya saya boleh cicil-cicil masuk tuh, karena saya lihat masa sih red issue PBV di bawah 1 tuh agak aneh gitu ya, jadi saya beli aja. Iya. Bukannya pasti naik loh teman-teman ya, itu disclaimer loh, bukan berarti kalau PBV di bawah 1 nggak mungkin, itu bisa aja, tapi kemungkinan bagi BUMN tuh agak kecil kemungkinannya untuk red issue dengan PBV di bawah 1. Secara historical saya agak jarang ketemu kayak begitu, makanya saya waktu itu beli di BNI juga lumayan. Jadi benar-benar pakai fundamental tuh kayak begitu ya. Nah, jadi teman-teman jurus apapun boleh, mau teknikal fundamental, yang penting ujungnya cuan. Dua-duanya sama-sama bagus. Betul. Nah, Betul sih. kita lihat pertanyaan berikutnya. Olive mau nambahin nggak, Olive? Silakan kalau ada yang mau ditambahin. Apa ya, enggak sih, sebenarnya udah setuju juga sama Henry, apalagi tadi nanya BCA BRI ya, sebenarnya balik lagi mau milih yang manajemennya baik gitu, memang terjaga, atau satu ngejar growth gitu. Kalau BRI kan ada agen briling segala macam, itu kan juga udah banyak ya gitu, jadi mereka memang gencar lah gitu untuk menambah meningkatkan pangsa pasar gitu. Jadi teman-teman sih balik lagi ke preferensi gitu ya. Menurut aku dua-duanya sama-sama bagus begitu, dan aku emang ada dua-duanya sih gitu. Tapi cuma Ya, mainin ya, porsi betul. doang lah gitu. Betul. Menarik nih ya. Oke, kita lihat. Wah, ini Doit nih, dia ada yang nanya di sektor batu bara, dan tadi saya belum ketemu nih, ada yang nanya batu bara. Ya, saham Doit gimana Bara kalau Liv? lagi. Kayaknya dia punya Doit nih. Silakan, Liv. Sam duit ya. Menarik sih. Tapi kalau buat invest mungkin batu bara memang agak berat ya sekarang ya, karena kita lihat Ya. Cina sama India, pusat ekspor utama Indonesia itu lagi gencar banget untuk kurangin karbon, Iya. teman-teman. Lagi Jadi memang rame apa buat sih, trading masalah bisa, climate gitu ya. betul. Masa buat jangka panjang mungkin teman-teman perlulah cari yang memang benar-benar bisa sustain buat teman-teman pegang, karena memang untuk batu bara Indonesia pun tahun depan bulan April kemungkinan bakal ada pajak karbon, dan itu tentu yang Betul. industri yang energi fosil ini bakal kepengaruh juga nih dengan adanya Betul. pajak karbon ini. Jadi ya Betul. teman-teman Betul. masuknya benar-benar buat trading ya, makanya pakai technical aja. Olive boleh kasih tahu Iya. nih, Doit masuk di berapa kalau dia memang punya, atau dia pengen jual di berapa enaknya nih kalau lihat Doit sekarang. Sebenarnya Doit udah disupport sih. Aku lihatnya ya. 285 deh, 285 290. Iya. 285 295 deh aku naikin tuh. 285 295 gitu. Itu udah support sih. Udah beberapa kali mantul daerah situ untuk Doit. Gitu. Ya Pak, batu bara juga ini kan cyclical juga ya teman-teman. Jadi emang dalam pemilihan saham apa yang harus diinvest juga dilihatin apakah dia saham cyclical, dia fast grower atau bagaimana gitu. Jadi istilahnya jangan yang cyclical ini dipegangnya terlalu panjang gitu, unless ya nanti kalau udah super cycle gitu ya, nah itu baru ya itulah hokinya kita lah, bisa dibilang gitu kan. Dan Tiba-tiba juga super kita cycle. lihat betul, dia ada nggak ya diversifikasi produk, kayak misalnya PTBA sekarang kan mulai masuk ke Iya, Demerder Eder. Demerder Eder itu kan betul, betul. gasifikasi gas yang nanti akan masuk, teman-teman, nanti LPG bisa-bisa diubah aja pakai Demerder Eder punya si PTBA gitu ya. Jadi itu Iya, salah satu, dia diversified. Nah, terus juga Adaro udah mulai masuk ke energi terbarukan. Harum
dari awalnya batu bara udah mulai masuk ke nikel. Jadi memang Iya, bukannya batu bara dihindarin, tapi memang cari yang memang ada perusahaan-perusahaan yang sedang berusaha untuk melakukan diversifikasi pelan-pelan. Karena kita tahu lah kondisi yang tadi secara makro itu nggak bisa dihindarin, ya itu betul. akan berdampak sedikit banyak dalam jangka panjang gitu ya ke uh, terutama investor. Investor itu juga kalau mau dapat keringanan pajak di luar negeri itu juga dia harus ngikuti ESG. Makanya Betul, investasi iya. dia pun mesti cari yang ESG-nya tuh menarik. ESG itu salah satunya environment itu adalah energi yang terbarukan itu. Iya, tadi aku juga baca PTBA itu kan yang kata Henry bilang ya, jadi dari LPG mau di MI dan juga setelah diperhitungkan itu memang lebih murah sebenarnya daripada LPG gitu kan, dan juga LPG itu kan biasanya kita import ya. Nah, itu akan ngaruh ke trade balance kita juga gitu, ekspor impor gitu. Jadi pemerintah maunya kan ya kita surplus lah ya gitu, maka lagi diusahakan nih biar meminimalisir impor kita. Makanya ayo kita maksimalkan batu bara yang ada gitu, jadi di MI aja penggantinya LPG. Nah, untuk pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari ya kita lihatlah bagaimana pemerintah ini tahun depan begitu. Nah, Kalau ini berjalan pertanyaan dengan baik kan lumayan. betul. Ini udah jam 8, gak berasa banget. Pertanyaan terakhir kita tutup ya. Ini satu pertanyaan terakhir lagi nih, Liv. Iya, Ini boleh. dari Ayu Cakro Semito. Ini kalau saya lihat nih kayaknya orangnya fun banget nih ya. Kalau lihat fotonya nih Ayu nih fun nih ya. Kita coba lihat. Saham infrastruktur. Katanya tahun depan gimana, Kak? Ini kayaknya seumuran kita deh, Yuk ya. Dipanggilnya Kak lagi nih. Kalau lihat fotonya kayak seumuran. Nih Olive lihatnya infrastrukturnya ke depan itu di 2022. Saya belum lihat si era APBN itu dana infrastruktur naik nggak di tahun depan. Mestinya Iya, sih kayak kalau lihat tahun ini banyak penundaan karena COVID, kemungkinan sih tahun depan naik ya. Kemungkinan. Cuma saya belum baca banget nih. Nanti mungkin akan kita update di ini ya di IG di Telegramnya Sukos Sekuritas. Makanya teman-teman buat boleh. dapat insight gitu jangan sampai nggak masuk Telegramnya cuan tuh pas yang udah punya akun di Sukor lihat email waktu masuk pasti ada link untuk masuk ke Telegram cuan Betul. tuh. Itu kita udah cuan banyak di hari ini di DMF sama AMRT itu insight-insightnya kita kasih di grup Telegram. Nah, Olivia juga ada di Oke. grupnya Telegram kita ya, Olivia. Ada. Mantap. Itu makanya teman-teman jangan sampai nggak punya akun di Sukos Sekuritas tuh. Buka di bawah di ifom.sukosekuritas.com. Nah, Olive mungkin mau nambahin tadi terakhir buat yang konstruksi apa yang mau Olive mau sampaikan? Konstruksi infrastruktur ya. Iya sih Mm-mm. kayak ya sama kayak Henry juga RAPBN juga belum kelihatan kan. Jadi sementara masih beritanya tuh kalau aku lihat ya belum ada yang gimana, belum ada yang greget lah gitu istilahnya untuk infrastruktur ya. Unless tiba-tiba biasanya kalau infrastruktur gitu, apalagi kalau konstruksi gitu ya itu dia kan beritanya tuh yang lumayan jadi angin segar itu kan kalau divestasi ya. Divestasi, nah itu penting tuh gitu karena uh, istilahnya cari pembeli tol yang mau mereka buat lah begitu. Kalau untuk si konstruksi ya karena memang bisnisnya kan di situ gitu. Nah untuk RAPBN juga penting diperhatiin, jadi kita tahu juga nih sektor mana yang akan banyak masuk aliran dana begitu. Nah kalau tahun ini sama tahun lalu kan emang fokusin COVID gitu, jadi sebenarnya masih banyak masih seharusnya sih masih banyak yang tertinggal ya, masih banyak yang harus diperbaikin gitu. Nah cuman kita lihat lagi nih update-update-nya begitu. Sama perhatiin ini kontak baru ya itu penting banget tuh setiap kali di berita tuh nggak usah buka laporan keuangan kadang-kadang teman-teman cukup ya buka berita cari kontak barunya waskita udah berapa persen dari target tahunan misalnya kontak barunya Wijaya Karya ini berapa persen dari kontak dari target tahunannya biasanya kalau dia target kontraknya itu bagus kinerjanya misalnya kuartal 3 mestinya kan 75% misalnya di atas 75 gitu target kontrak baru yang udah dia dapat biasanya sahamnya akan gerak tuh nggak lama kalau dia lagi sideways. Makanya teman-teman perhatiin banget itu kontrak baru itu salah satu indikator leading indicator dari saham-saham konstruksi dan infrastruktur. Jasa Marga juga kita lihat kemarin labanya naik 400%-an ya gara-gara beberapa proyek tol yang selama ini dibangun udah mulai ada yang dibuka. Kedua juga mobilitas masyarakat karena pandemi sudah mulai turun, PPKM udah level 1 sehingga mobilitas masyarakat mulai meningkat. Jadi itu menjadi salah satu katalis bahwa konstruksi ke depannya memang masih punya cahaya untuk bisa teman-teman ini ya, untuk lihat masih ada harapan untuk masuk, karena memang kinerjanya dengan COVID ini turun, ini akan membaik. Ya, kita berdoa semua sektor itu ikut ke bawah ya, pengaruh positifnya. Baiklah teman-teman, itu selamat jadinya semua yang sudah disampaikan oleh Olivia, saya yakin
sudah memberikan kita insight teman-teman. Tadi kalau saya rangkum ya dari semua yang sudah kita sampaikan, bahwa memang Olive tadi bilang bahwa IHSG kita ini akan ada rawan profit taking dulu nih, terutama di 6.700-an ya. Kalau dia bisa ditutup di atas 6.700 ya teman-teman baru lihat itu ada potensi untuk bisa naik lagi. Dan itu pun saham-saham blue chip biasa kalau korelasinya sama IHSG tadi kita bahas ya. Kalau saham-saham Iya, kecil dan ya. juga itu make sure jadi support dulu ya. Takutnya Betul. false breakout gitu loh. Betul. Tadi supportnya di 6.400 dan jangan sampai Naik. pegang ketika turun di bawah 6.400 karena tadi Olive langsung kasih mention utama adalah takutnya Takutnya, double top. Takutnya double top. Dan tadi udah banyak banget top aja. di itu. Nah, ada yang nanya terakhir nih dari Bet Faripan, cara join di ifom.sukosekuritas.com gimana? Ya udah tinggal buka aja ifom.sukosekuritas.com, teman-teman nanti siapin KTP, teman-teman yang penting punya ini ya, kalau mau buka akun online punya rekening Bank BCA dulu. Nanti ke depannya ada beberapa bank juga yang bisa, tapi untuk sekarang Bank BCA dulu, teman-teman kalau udah punya rekening Bank BCA, teman-teman bisa langsung buka akun secara online di ifom.sukosekuritas.com. Nanti setelah itu dapat email nanti dari Sukor, dari admin Sukor, nanti teman-teman bisa lihat ada linknya, link ke dalam grupnya Cuan Tupas. Nah, silakan masuk ke dalam grup dan kita trading bareng-bareng nanti bersama dengan ada Ko Wilson, ada Ko Philip, ada saya dan Olivia juga di dalam grup. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di dalam grup tersebut di jam trading live tersebut. Nah, gitu teman-teman ya. Baik, rekaman nanti ada kok di ini ya, di dalam IGTV kita. Dan semua yang tadi kita sampaikan, sekali lagi teman-teman analisa lagi, karena itu adalah pendapat pribadi saya dan juga pendapat pribadi dari Olive. Betul. Itu semua disclaimer, tapi ya kita di sini semua sama-sama belajar, dan teman-teman kita bisa sharing seperti ini untuk ngebuka pikiran teman-teman mungkin yang lagi pengen tahu tentang kondisi market. Kita buka pengalaman-pengalaman kita seperti ini. Kita akan buat TikTok ini setiap Selasa dan Jumat. Silahkan teman-teman join bersama dengan trader-trader yang udah kita akui memang sudah sukses di market. Salah satunya Olivia malam hari ini dari associate dari investor muda, dan teman-teman bisa follow IG-nya di yang ada situ ya, di LVTJ. Nah itu nanti teman-teman bisa langsung follow IG-nya Olive. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi Olive buat waktunya ya. Semoga Olive sehat selalu. Thank you. Ya, ini thank you buat teman-teman Cuan Tupas yang sudah join. Semoga teman-teman cuan selalu. Sampai ketemu di minggu depan dan tetap sehat dan happy selalu teman-teman. Bye-bye semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye. Yo, God bless semua.